ya suara-suara yang menggedor sosial politik itu, membenahi sosial politik pada masa itu. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, kita mau menentukan nih Bapak Ibu. Sebentar, maaf. Kita mau menentukan posisi manakah kita sekarang ini. Kita mau melihat dari posisi mana nih. Kalau kita orang bisa berbeda, bisa mewakili Lukas sebagai penulis Injil, atau Yesus, atau bangsa Yahudi, atau bangsa lain. Nah, kita menentukan dulu nih posisi mana yang mau kita ambil begitu, supaya nanti ketika kita sudah sampai akhir kita bisa mereview. Kalau aku dari sisi Lukas, aku belajar dari ini. Gitu. Kalau aku dari sisi Yesus, aku belajar dari ini. Kalau dari bangsa Yahudi apa, kalau dari bangsa lain apa, begitu ya. Nah, coba Pak Jarwo bisa sharing aja lah, Pak Jarwo. Kalau Pak Jarwo dari mewakili siapa nih Pak, menurut Pak Jarwo? Kalau di sini jelas saya mewakili bangsa lain ya. Oh iya, mewakili bangsa lain. Iya, saya bukan Yesus, bukan Lukas, bukan bangsa Yahudi ya, saya bangsa lain. Oh iya, berarti nanti ke belakang Pak Jarwo akan memperlihatkan apa ya, sisi sudut pandang dari bangsa lain ini gitu ya Pak Jarwo. Iya. Mau melihat dari sudut pandang bangsa lain ini. Kalau saya sendiri pribadi, saya mau melihat dari sudut pandang Yesus. Nah, kalau Ibu ada yang mau, siapa ya tadi, Ibu Eva, coba mau melihat dari sudut pandang mana ini Ibu Eva? Lagi, Mas Dian gitu. Atau Kak Frida? Ya, dari Tuhan Yesus. Oh, dari Tuhan Yesus juga. Iya. Kita sama-sama melihat ya Ibu Eva ya. Ya, fokusnya ke Tuhan Yesus selalu. Oke. Kalau Kak Frida? Ini partner saya nih. Kalau saya sama seperti Pak Jarwo tadi, bangsa lain. Karena rumah kita berdekatan. Bisa dibilang seperti itu. Bangsa lain ya. Oke. Saya yakin bahwa Bapak Ibu juga di sini punya punya pandangan lain. Ada yang mungkin menempatkan Yesus sebagai Lukas, atau ada yang mungkin menempatkan Yesus juga sebagai bangsa Yahudi. Nanti kita belajar sama-sama. Kita lihat sama-sama ya. Kita mau masuk dulu ya Bapak Ibu selanjutnya. Kita mau belajar dulu Bapak Ibu. Pernah tadi kan kitab Lukas 4 ayat 14 sampai 30 ini dibagi menjadi 2 perikop. Maka dari itu kita mau belajar dulu di perikop yang pertama, perikop ketika Yesus melayani di Galilea. Nah, itu ada 2 ayat di sana, tertulis demikian. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, Ia mengajar di rumah-rumah ibadah di situ, dan semua orang memuji Dia. Menarik Bapak Ibu, menurut saya, ada hal-hal yang menarik nih yang mau saya highlight. Pertama, dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Ini dalam kuasa Roh yang saya highlight. Terus ketika Yesus kembali ketika Yesus sampai Galilea tuh sudah tersiarlah kabar tentang Dia. Nah, selama Yesus di Galilea, Yesus juga mengajar nih, dan semua orang memuji Dia. Ada 3 poin dalam kuasa Roh, tersiarlah kabar tentang Dia, semua orang memuji Dia. Kita mau bahas satu persatu Bapak Ibu. Dalam kuasa Roh. Apa sih? Kenapa sih kok ada tulisan dalam kuasa Roh gitu ya? Kenapa sih kok ditekankan dalam kuasa Roh? Kalau kita lihat di perikop-perikop sebelumnya, di perikop ketiga ayat ke-22, itu dilihat di sana kalau Yesus sudah dibaptis. Dan di ayat yang ke-20 dituliskan, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Yesus dibaptis, terus turun Roh Kudus ke atas Yesus berupa burung merpati. Ini Roh Kudus lagi. Terus kita lihat nih, setelah itu, Lukas 4 ayat 1. Yesus dicobai di padang gurun. Nah, perikop ini juga ada nih kata-kata Roh Kudusnya nih. Yesus penuh dengan Roh Kudus. Ya, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari mana ya? Maaf, ketutupan ini saya. Maksudnya. Ada yang bisa bacakan?
Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Oke. Yesus yang tadinya baru saja dibaptis dan Roh Kudus itu ada di atasnya, sekarang Roh Kudus itu sudah berada di dalam Yesus, memenuhi Yesus gitu. Dan nggak hanya memenuhi Yesus aja, tetapi Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. Di sini ada apa ya? Ada kata kerja. Berarti Roh Kudus ini nggak hanya diam Bapak Ibu di dalam Yesus, nggak hanya memenuhi Yesus saja nih, nggak berhenti cuma memenuhi Yesus saja, tapi dia juga bekerja Aktif. Dia bekerja aktif untuk dalam pelayanan Yesus ini, gitu ya. Oke, bentar. Lanjutnya, Yesus yang memenuhi Roh Kudus tadi itu dicobai oleh roh jahat di pasal yang ini, di perikop yang ininya kan. Dan Yesus menang melawan roh jahat. Nah, Yesus tadi kan sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, Bapak Ibu. Dan Yesus dicobai nih, Roh Kudus melawan roh jahat, sama aja gitu kan. Yesus yang penuh Roh Kudus ini melawan roh jahat begitu kan. Dan ternyata kuasa Roh Kudus yang ada dalam Yesus itu menang. Gitu. Yesus menang. Roh Kudus juga menang gitu di melawan roh jahat. Kalau di Lukas 4 ayat 13 dikatakan kalau iblis itu mundur dan menunggu waktu yang tepat. Waktu yang baik ya. Kalau di Matius 4 ayat 11, iblis meninggalkan dia, malaikat-malaikat datang dan melayani dia. Iblis meninggalkan dia. Kedua kitab ini menuliskan bahwa iblis itu mundur. Kalau Roh Kudus ini lebih unggul, Yesus ini lebih unggul daripada si roh jahat ini. Ternyata Roh Kudus ini terbaik gitu ya. Nah, yang kedua, poin kedua tadi ya, poin penting kedua. Tersiarlah kabar tentang dia. Kabar apa sih ya kan? Padahal perikop sebelumnya ini Yesus baru aja dicobai 40 hari di padang gurun sendirian. Kok tiba-tiba sudah ada kabar tersiar tentang dia di Galilea? Kabar tentang apa ini? Ternyata kabar ini bukan berbicara tentang Yesus yang dicobai, Bapak Ibu. Tapi kabar ini berbicara tentang Yesus yang mengajar. Kok bisa? Karena di dalam, kalau kita lihat di Lukas 2, Lukas pasal yang kedua itu kan Yesus sempat kan waktu masa mudanya di umur 12 tahun Yesus di Yerusalem, ikut di sana, berdiam di sana, bersama belajar dengan di sana gitu kan. Ketika Yesus berada di Galilea, Yesus juga diam aja, dia langsung mengajar. Dia langsung datang ke rumah ibadah dan mengajar. Maka dari itu ajarannya inilah yang membuat dia viral gitu ya, yang membuat dia menjadi viral. Ajaran dia. Dan viralnya tuh nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Viralnya itu ke seluruh Galilea, dituliskan di sana. Nah, keviralan dia ini ternyata membuat orang-orang memuji dia. Kenapa orang-orang memuji dia? Karena ajarannya yang berbeda. Karena ajaran Yesus menjadi kabar baik bagi mereka. Dan ajaran Yesus itu berdampak bagi orang-orang di Galilea. Sehingga jemaat di Galilea suka dan memuji dia. Nah, kita keep sampai sini Bapak Ibu. Kita mau garis bawahi semua ini, kalau Yesus di Galilea, Yesus diterima dan disukai gitu ya. Yesus di Galilea, Yesus diterima dan disukai. Itu diingat-ingat ya Bapak Ibu, nanti kita bahas lagi. Kita lanjutkan dulu pembahasan kita ke ayat selanjutnya. Ketika Yesus pelayanan di Nazaret. Nah, ini tuh menjadi pelayanan mula-mula Yesus. Yesus memang melayani mula-mula di Nazaret. Ya, dari Yordan dia ke Galilea, terus ke Nazaret gitu ya. Karena ke Nazaret itu ada di Galilea bagian selatan. Iya, Galilea bagian selatan. Jadi memang melewati Galilea gitu. Dan selama perjalanan Melewati Nazaret. Iya, melewati Galilea ini kan lebih luas. Iya, Galilea lebih luas. Galilea itu Nazaret itu di dalam Galilea Bapak. Galilea bagian selatan. Gitu ya. Nah, kalau kita tadi kan sudah terdengar nih, kalau Yesus itu tersiar sampai ke seluruh Galilea. Berarti kan di Nazaret juga sudah tersiar kabar tentang Yesus ya. Di Nazaret semua orang sudah tahu nih ada kabar tentang Yesus yang mengajar dan semua orang suka. Tapi berbeda. Kita mau lihat apa bedanya. Kita baca dulu ayat yang ke-16 sampai 17.
Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan saya ketutupan, jadi saya lihat di Alkitab dulu. Dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis. Kita akan membahas nas itu, nas Yesaya ini secara terpisah, tapi kita mau bahas ini dulu. Ada dua yang menarik. Yesus ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan yang kedua, ia menemukan nas. Jadi dia nggak dikasih nas, tapi dia menemukan nas. Menarik, yang pertama, Nazaret itu tempat Yesus dibesarkan. Nazaret itu sebuah kota kecil, kota ini tidak terlalu terkenal sampai pada masa Yesus. Dan orang-orang di sana tuh kebanyakan orang-orang bangsa Yahudi. Ya walaupun ada kemungkinan memang ada bangsa-bangsa lain ya Bapak Ibu. Enggak cuma bangsa Yahudi, karena kalau kita lihat Galilea secara utuh, Galilea itu tempat campuran gitu. Ada orang Yahudi, ada orang bangsa-bangsa lain begitu, dan ada juga yang penafsir yang bilang malah kebanyakan dari orang Galilea itu orang Asia begitu. Nah, tapi kalau di Nazaret sendiri memang perbedaannya lebih banyak orang bangsa Yahudinya. Nah, ini tempat di mana Yesus dibesarkan. Ini poin penting, tempat di mana Yesus dibesarkan. Berarti orang-orang di Nazaret tahu bagaimana Yesus bertumbuh gitu. Dia tahu bagaimana background-nya keluarga Yesus. Dia tahu bagaimana Yesus di masa mudanya, gitu kan Bapak Ibu. Mereka ini sangat mengenal Yesus gitu. Mereka sangat dekat dengan Yesus karena di Nazaret tempat Yesus dibesarkan. Dan ini menarik nanti ketika kita akan membahas respon Nazaret ketika mendengar nas tersebut. Nah, ini kita ingat-ingat ya Bapak Ibu, kalau di Nazaret mereka sudah mengenal Yesus. Mereka bukan sudah mengenal, tapi mereka sudah mengetahui, mereka dekat dengan Yesus. Mereka tahu sampai background-nya begitu. Nah, yang kedua ini tuh tentang menemukan nas. Ingat ketika kita membaca lagi, Yesus kan diberikan kitab Yesaya, bukan dia mengambil, dia diberikan. Terus dia ini tiba-tiba menemukan nas begitu. Seperti ada sosok, bukan seperti ada kuasa lain yang membantu Yesus menemukan nas gitu loh Bapak Ibu. Bukan Yesusnya, tetapi ada sosok lain di luar yang Lukas ingin tunjukkan kalau ini loh, memang ini tuh ditakdirkan buat Yesus. Nah, ini itulah karya Roh Kudus menurut Lukas. Ini karya Roh Kudus begitu. Kenapa? Karena Roh Kudus tahu. Karena Roh Kudus yang ada dalam Yesus itu menuntun Yesus untuk memperlihatkan kepada jemaat di Nazaret kalau ini loh saya yang dinubuatkan oleh Yesaya. Dan apa sih isi nubuatan Yesaya? Nubuatan Yesaya berisi seperti demikian. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat telah datang. Dan sampai ini kan isi nasnya ya. Terus di ayat yang ke-21, Yesus berkata, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Ketika kita membaca ini, berarti kan kita akan melihat bahwa, oh iya, memang Yesus ini yang dibicarakan oleh kitab Yesaya gitu kan. Nah, ini yang mau ditunjukkan Lukas, supaya pembacanya melihat ini loh, supaya orang Nazaret langsung bilang, ini loh Yesus memang yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya begitu. Yesus yang diurapi oleh Roh Kudus itu ini loh, dia loh, sosok yang ada di depan kamu loh begitu. Dan nubuatan Yesaya ini tuh ada beberapa poin yang penting tadi yang saya tebali ya. Pertama, Roh Tuhan ada padaku. Di dalam pelayanannya, Roh Kudus ikut bekerja. Dan dari awal memang Lukas menunjukkan bahwa Roh Kudus itu ikut bekerja dalam pelayanan Yesus. Enggak cuma diam, tapi bekerja aktif. Gitu ya. Dan memang Lukas ini sepertinya memang mau menunjukkan sekali, sampai 3 kali tulis di sana kan. Tadi 4 kali malah ya, 4 kali Roh Kudus. Karena Roh Kudus
perlihatkan begitu. Nah, Roh Kudus sendiri juga menuntun Yesus untuk memenuhi maksud pelayanannya saat ini. Dengan tadi, ketika Yesus diberi roh, karya Roh Kuduslah yang berkarya, yang membukakan hati itu, sehingga terlihatlah kalau Yesus ini yang dinubuatkan gitu loh, seperti terlihat takdir gitu ya. Seolah-olah ini tuh takdir gitu. Nah, itu tuh karya Roh Kudus gitu. Tapi bedanya, Bapak Ibu, kalau tadi kan Lukas yang menuliskan kalau Roh Kudus ini ada pada Yesus. Tapi kalau sekarang enggak. Sekarang Nabi Yesaya ya yang menubuatkan, tapi Yesus mengkonfirmasinya. Di ayat ke-21 Yesus mengkonfirmasi bahwa iya, memang Roh Kudus itu ada di dalamku. Yesus mengkonfirmasi langsung. Dan Yesus menegaskan langsung bahwa Roh Kudus ada di dalamnya dan dalam setiap pekerjaannya. Sekarang, apa itu misi dari pelayanan Yesus? Misi dari pelayanan Yesus bisa kita lihat dari ayat 18 sampai 19 tadi. Pertama, yakni memberitakan kabar baik. Maaf, misi dari pelayanan Yesus itu memberitakan kabar baik. Kabar baik kepada siapa? Kabar baik kepada orang-orang miskin. Nah, orang-orang miskin pada masa itu, yang ditulis Lukas itu, orang miskin yang miskinnya tuh miskin banget gitu loh Bapak Ibu. Miskinnya tuh melarat, yang hidupnya itu hanya untuk bertahan hidup. Jadi benar-benar miskin banget gitu ya. Dan dalam konteks Lukas, orang-orang miskin ini juga mengacu pada orang-orang yang rentan dan terpinggirkan secara ini kemiskinan secara rohani begitu. Juga orang-orang yang berhutang karena ketidaksetaraan pengangguran ini secara sosial. Tapi kalau kita melihat lagi background-nya Lukas yang memang membela sosial politik, memang kalau kabar baik bagi orang-orang miskin ini ditujukan memang pada orang miskin gitu, secara sosial juga secara finansial. Kalau yang secara rohani itu nggak terlalu ditunjukkan, nggak terlalu ditonjolkan gitu. Nah, kabar baik bagi orang-orang miskin ini Bapak Ibu ada 3. Pertama, memberitakan pembebasan bagi tawanan. Tawanan di sini nggak seperti konsep PL yang ngomongin penjahat dan narapidana. Bukan seperti itu, tapi tawanan di sini itu korban dari ketidakadilan orang-orang. Nah, ciri-ciri tawanan dalam nada politik itu hilangnya kebebasan. Jadi, orang-orang yang ditawan itu orang-orang yang hilang kebebasannya. Orang-orang yang dimaksudkan akan mendapat pembebasan, akan diberitakan pembebasan ini orang-orang yang sudah nggak punya kebebasan gitu loh, yang hilang kebebasan, yang sudah nggak bisa merasakan kebebasan. Itulah orang-orang yang akan diberitakan kabar baik gitu, akan diberitakan pembebasan bagi dirinya. Gitu. Lanjutnya, kabar bagi orang miskin itu mencakup penglihatan bagi orang-orang buta. Bapak Ibu, kalau penglihatan bagi orang-orang buta ini memang buta secara fisik ya Bapak Ibu. Kalau kita nanti Yesus di masa pelayanannya memang Yesus akan banyak menyembuhkan orang buta. Dan memang yang dimaksud Lukas ini juga buta secara fisik, tapi karena buta secara fisik itu orang-orang yang buta secara fisik itu orang-orang yang status sosialnya lemah di masyarakat. Tapi juga ada penafsir yang mengatakan bahwa buta ini nggak cuma buta secara fisik, tapi juga buta orang-orang buta yang kehilangan arah, buta secara rohani, buta secara sosial, orang-orang yang melakukan ketidakadilan sehingga mereka buta gitu. Karena mereka buta sehingga mereka melakukan ketidakadilan gitu. Dan ini orang-orang yang menurut Yesus butuh dicelipkan gitu, butuh diberi penglihatan lebihnya. Ini yang dimaksud penglihatan bagi orang-orang buta. Yang ketiga, membebaskan orang-orang tertindas. Kabar baik itu membebaskan orang-orang tertindas. Konteksnya pada masa itu orang-orang tertindas ini lebih pada ke orang-orang yang nggak bisa bayar hutang karena pajak. Karena kan waktu itu pajaknya tinggi ya Bapak Ibu. Jadi orang-orang tuh banyak yang berhutang karena pajak dan akhirnya menjadi budak dan sebagainya. Dan tertindas ini mencakup tertindas spiritual dan juga tertindas sosial karena ketidakadilan sistem masyarakat. Karena kita tahu bahwa sistem masyarakat pada zaman itu tuh hierarkis sekali. Dan
memang status sosialnya menjadi sesuatu yang apa ya, krusial gitu, menjadi identitas yang penting gitu kan. Makanya sering dan ada banyak orang yang mengalami ketidakadilan karena sistem masyarakat ini. Dan menurut Yesus, itulah yang akan, kabar baik itulah yang akan diberitakan, kabar pembebasan bagi orang tertindas. Nah, semuanya ini Bapak Ibu, itu adalah tahun rahmat Tuhan. Dan bilangan yang terakhir, aku akan menceritakan tahun rahmat Tuhan telah datang bagi bangsa-bangsa Yehuda dan bangsa-bangsa lain. Kenapa saya tulis bangsa-bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa lain? Karena memang waktu itu kan bangsa Yahudi sedang pada kesombongannya yang melihat bahwa bangsa lain itu, bangsa-bangsa yang tidak mulia itu bukan bangsa-bangsa yang diselamatkan begitu. Tapi enggak, Yesus mau ngomong kalau pemberitaan tahun rahmat Tuhan itu telah datang. Dan itu tuh aku nih loh, aku yang membebaskan. Aku yang memberitakan kabar baik bagi orang miskin. Aku yang memberi penglihatan bagi orang buta. Aku yang memberitakan pembebasan. Dan aku yang membebaskan. Itu adalah tahun rahmat Tuhan. Ketika aku, Yesus ini, memberitakan, memberi penglihatan, membebaskan. Itulah tahun rahmat Tuhan. Kalau kita lihat ke kitab Yesaya, dan kitab Lukas ini, karena tahun rahmat Tuhan cuma 2 kali di kitab Yesaya dan kitab Lukas ini. Kalau di kitab Yesaya, kita akan melihat bahwa tahun rahmat Tuhan itu akan datang. Kalau di kitab Lukas menuliskan tahun rahmat Tuhan itu telah datang. Itu menunjukkan bahwa memang ketika aku datang ini, ketika aku melayani ini, itulah tahun rahmat Tuhan. Dan misi pelayananku ya ini begitu, yang di atas tadi. Dan nggak cuma buat bangsa Yahudi, tapi juga buat bangsa-bangsa lain. Pembebasan ini bukan buat bangsa Yahudi aja gitu, tapi juga bangsa-bangsa lain. Itulah tahun, kalau yang kita kenal tahun Yobel, mungkin Bapak Ibu ingat ya, tahun Yobel, tahun pelawatan, tahun penuh pembebasan. Yesus mau ngomong, iya, kalau Yesus itu mau ngomong kalau ini loh tahun Yobel, mau mengubah pandangan sosial politik pada masa itu. Kalau tahun Yobel itu bukan cuma pembebasan bagi kamu, bukan cuma pembebasan bagi orang Yahudi, tapi pembebasan bagi bangsa lain begitu. Dan tahun Yobel itu adalah aku. Kita lanjutkan. Setelah mendengar ini semua, Bapak, menarik respon orang Nazaret. Kita lihat di ayat yang ke-22. Bukannya malah menanggapi ajaran Yesus, tetapi orang Nazaret ini malah tanya, akankah ia anak Yusuf? Kan ini menarik ya Bapak Ibu. Ini Yesus lagi mengajar loh di rumah ibadat. Malah orang tanya, bukankah ini anak Yusuf? Aneh kan? Harusnya kan orang menanggapi ajarannya begitu. Tapi enggak. Yang dilihat malah, yang disoroti malah, bukankah ini anak Yusuf? Kenapa begitu? Karena kita tadi ingat, kalau orang Nazaret itu orang-orang Nazaret itu tempat di mana Yesus dibesarkan, dan orang kenal Yesus, orang-orang yang tahu masa kecil Yesus, tahu bagaimana Yesus bertumbuh, tahu Yesus itu siapa, Yesus itu dari background keluarga seperti apa begitu. Dan memang mereka menjadi merendahkan Yesus kan, karena mikirnya, loh Yesus ini cuma anaknya tukang kayu Yusuf loh, masa dia bilang aku ini, genaplah nas itu pada hari ini, kan berarti aku ini loh yang dibilang gitu kan. Nah, sebagai orang Nazaret wajar juga kalau orang Nazaret kaget, itu wajar gitu. Tapi yang salah di sini adalah bagaimana orang Nazaret menanggapinya gitu, bukan menanggapi isinya, tapi orang Nazaret itu malah menanggapi background keluarganya. Dan lagi menarik, Yesus sudah tahu kalau dia akan tidak diterima di tempat di Nazaret ini, di tempat dia dibesarkan. Karena di ayat 24 dia berkatakan, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Jadi dari awal, sebelum Yesus bekerja di Nazaret, sebelum Yesus melayani di Nazaret, Yesus sudah tahu respon apa yang akan dia terima. Menarik bukan? Yesus sudah tahu, tapi Yesus tahu Yesus akan ditolak, Yesus tahu. Tapi Yesus ini masih tetap melayani loh di tempat ini.
Yesus tahu Yesus akan nggak dihargai, tapi Yesus masih melayani. Kan ini menarik. Udah tadi yang dilihat malah orang tuanya, bukan Yesusnya. Nggak dihargai, direndahkan karena orang tuanya cuma. Kalau kita lihat background orang tuanya itu cuma tukang kayu gitu kan. Ini menarik. Dan lucunya lagi, ketika Yesus berkata, sesungguhnya tidak ada nabi dihargai di tempat asalnya, Yesus kan kemudian memberikan contoh Elisa dan Elia. Yang kemudian marahlah semua orang itu. Karena kenapa? Karena mereka tersinggung. Gitu. Mereka tersinggung. Ini kan tempat asal Yesus gitu ya. Dan mereka bilang nggak ada orang yang akan menghargai aku di sini. Tersinggunglah mereka. Saking tersinggungnya mereka, saking marahnya mereka bahkan bangun lalu menghalau keluar kota, melalui keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Ini marahnya nggak cuma marah biasa loh Bapak Ibu. Marahnya sudah di ujung tanduk sampai dia mau melemparkan, sampai mereka mau melemparkan dia dari tebing. Responnya agak berbeda ya dari orang Galilea yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya ini menyukai, sekarang yang di Nazaret ini malah menolak. Menarik, kita mau perbandingkan kenapa orang Galilea ini menyukai. Orang Galilea yang sebelumnya ini malah senang gitu. Tapi kok orang Nazaret malah menolak. Kita lihat dulu kalau kota Galilea itu kota yang besar gitu, karena Nazaret aja mencangkup ini kan, Galilea aja mencakup Nazaret gitu, Nazaret aja ada di dalamnya Galilea begitu kan. Berarti kan kota ini memang jauh lebih besar gitu, jauh lebih besar. Dan Yesus disukai di sini. Kita lihat background-nya Galilea itu, Galilea dihuni oleh bangsa campuran. Di sini memungkinkan orang-orang di sana bukan murni keturunan Israel, tapi juga ada bangsa Yahudi di sana. Dan memang juga ada bangsa Yahudi yang sudah menetap di sana. Karena sebelum masa Yesus, itu ada urbanisasi besar-besaran gitu Bapak Ibu. Sehingga mereka enggak, mereka ini dari berbagai orang gitu Bapak Ibu. Campuran gitu. Kalau mungkin kalau di sini, saya menemukan kayak di Lampung mungkin ya. Waktu saya di Lampung tuh gitu, banyak orang campuran di sana gitu. Enggak cuma orang Lampung asli, tapi ada orang Jawanya jadi orang Jawa mana, kayak gitu. Saya membayangkannya kayak gitu nih ya. Bangsa-bangsa campuran, dan pada masa itu bangsa Yahudi kan sedang pada kesombongannya, gitu. Yang menganggap bahwa bangsa campuran dan bangsa campuran ini tuh nggak layak untuk Yesus gitu, nggak layak untuk diselamatkan begitulah. Makanya orang-orang di Galilea itu senang ketika Yesus datang. Karena kita lihat pengajaran Yesus tadi apa? Pengajaran Yesus itu pembebasan bagi orang-orang yang ditawan. Nah, mereka ini orang-orang termasuk orang-orang yang ditawan kan. Ditawan secara sosial kan. Orang-orang yang terpinggirkan secara sosial karena mereka bukan campuran mereka budaya campuran, bukan daerah yang murni begitu. Mereka ini orang-orang yang dipinggirkan oleh bangsa Yahudi begitu kan. Dan mereka ini juga layak atas penyelamatan itu ternyata. Makanya mereka menyukai ajaran Yesus karena mereka merasa dianggap diterima oleh Yesus. Mereka diberitakan pemberitaan pembebasan begitu. Sedangkan di Nazaret, kota ini tuh kota kecil, penduduknya cuma sekitar 500 orang. Kota tempat Yesus dibesarkan, di mana dia sudah tahu background-nya Yesus gitu kan. Di kota ini juga kota yang orang-orang Yahudi gitu. Mungkin orang-orang Yahudi yang pada masa itu sedang ada di kesombongannya yang nggak terima ya Bapak Ibu. Nah, aku ini orang Yahudi, harusnya aku yang diselamatkan. Masa bangsa-bangsa lain juga diselamatkan begitu. Tapi enggak gitu. Nah, Yesus, nubatan Yesus, misi pelayanan Yesus itu bukan cuma buat orang Yahudi, tapi juga bagi bangsa lain. Dan ini sangat-sangat ditekankan di Lukas. Kenapa lagi Yesus di Nazaret ini nggak diterima? Karena orang-orang di sana memang sebenarnya mengagumi Yesus. Kalau kita lihat di ayat ke-12, memang Yesus itu sebenarnya dikagumi di sana atas apa yang mereka perbuat gitu, apa yang dia perbuat gitu. Tapi orang tuh tidak mau menghormati dia sebagai lebih dari anak Allah.
Dia mengagumi, tapi dia nggak mau menghormati lebih dari anak Allah karena dia tahu ini tuh anaknya Yusuf, bukan anaknya Allah, begitu kan. Dan, dia tahu kalau ini tuh Yusuf itu cuma tukang kayu. Gitu. Dia tahu latar belakang Yesus, sehingga mereka tidak percaya dan tidak mau mengakui bahwa Yesus ini anak Allah. Yesus ini yang diurapi. Gitu. Tapi di lain sisi orang Nazaret ini tuh orang kota kecil ya, ini kan kota kecil. Mereka tuh orang-orang yang gimana ya? Secara budaya mereka itu ingin dikenal gitu. Mereka ingin dihormati juga dengan adanya sosok yang membuat nama kota Nazaret ini terkenal. Gitu. Tapi orang-orang di Nazaret itu nggak mau kalau disuruh tunduk sama orang-orang di kalangannya sendiri. Dia mau nih ada yang membuat ada pemuda-pemuda bangsa gitu ya, membuat kota ini, gitu. pemuda-pemuda kota gitu lah ya, pemuda kota yang membuat kota ini menjadi terkenal gitu ya. Dia mau, tapi dia nggak mau tunduk. Ada kesombongannya Nazaret ini kota kecil sombong banget gitu ya, nggak mau tunduk gitu ya. Yang Galilea aja saking senangnya sampai memuji-muji dia nih, tapi kota kecil ini nggak mau, dia nggak mau tunduk. Dan memang budaya yang ada di sana, orang-orang Nazaret itu memang orang-orang yang merendahkan gitu. Ada penafsir yang bilang begitu, orang-orang yang suka merendahkan. Ya, terbukti bahwa Yesus direndahkan. Ya, begitu Bapak Ibu. Tapi menarik Bapak Ibu ketika kita melihat respon Yesus di ayatnya yang ke-30. Kalau tadi kita kan sudah tahu responnya responnya orang-orang Nazaret itu nggak bagus, nggak menerima. Mereka marah, mereka menghalau Yesus, bahkan mau melemparkannya ke tebing. Gitu kan, marahnya sudah saya dipuji. Tapi respon Yesus, coba kita baca. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Ini menarik Bapak Ibu. Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus unggul. Dia unggul dan karena dia unggul, karena Yesus ini adalah Yesus dengan keunggulannya ini, Yesus dengan Roh Kudusnya ini, dia hanya berjalan aja gitu. Dia nggak perlu menyelamatkan diri dari orang-orang, enggak. Dia cukup berjalan, hanya berjalan melewati mereka. Dan anehnya, tadi kan ditulis ya, kalau orang-orang Nazaret ini menghalau mereka. Nah, ketika Yesus ini lewat, kok nggak ada yang menghalau mereka, nggak ada yang menghalau Yesus itu loh Bapak Ibu. Menarik kan? Kok nggak ada yang menghalau Yesus, padahal mereka sudah pada pucuk kemarahannya nih. Kenapa? Orang Nazaret itu jadi nggak bisa berbuat apa-apa dengan membiarkan Yesus lewat begitu aja, itu kenapa? Nah, di sini penulis Lukas nampaknya ingin memperlihatkan kuasa roh lagi, kuasa Roh Kudus yang melindungi Yesus dalam pelayanannya. Meskipun Yesus ditolak, meskipun Yesus hampir celaka, tetapi Roh Kudus nggak diam. Roh Kudus bekerja, dia ikut melindungi Yesus dan sehingga Yesus berjalan begitu aja. Tidak perlu menyelamatkan diri. Dan ini poin penting Bapak Ibu menurut saya. Menarik menurut saya dan poin penting menurut saya. Yesus sudah tahu Yesus akan ditolak. Dan menurut dia, ketika dia ditolak, itu bukan masalah. Makanya Yesus nggak merespon kemarahan orang-orang di Nazaret dengan kemarahan juga gitu kan. Mungkin aja kan, bisa aja Yesus marah gitu. Loh, ini tuh aku lagi mengajar loh. Kenapa kok kamu bahasnya ayahku, kamu bahasnya malah Yusuf gitu, mau aku yang lagi ngajar. Kenapa kamu nggak membahas ajaranku? Yesus nggak marah kayak gitu. Ya Yesus biarkan aja gitu. Karena Yesus tahu Yesus akan tidak diterima. Dan itu bukan menjadi masalah bagi Yesus. Nah, ini yang mau saya refleksikan. Melihat ayat-ayat sebelumnya, melihat kisah ini, kisah awal mula Yesus, kita tahu bahwa sebagai pelayan, untuk menjadi pelayan Tuhan, kita itu diutus dan diurapi. Kita harus mau diutus dan diurapi. Dan ketika kita mau diutus dan diurapi, Tuhan akan mengurapi kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang nggak hanya diam aja, tapi Roh Kudus yang juga bekerja di dalam kita.
Roh Kudus ini bekerja dan juga melindungi kita. Dan di dalam pelayanan kita, nggak akan gampang, Bapak Ibu. Ketika kita mau melayani Yesus, ketika kita mau mengikuti Yesus, nggak mudah. Ada konsekuensi. Orang bisa disukai dan juga ditolak. Orang bisa disukai dan juga tidak disukai, begitu. Diterima dan juga ditolak, begitu. Ada konsekuensi penolakan, dan Yesus memperlihatkan kepada kita bahwa ini aku aja jenazahnya dia ditolak ini. Dan sedangkan aku di Galilea diterima. Ini kan suatu apa ya? Suatu yang kontras gitu. Diterima dan ditolak. Dan ini yang akan terjadi ketika kita memang hidup melayani Yesus, hidup dalam perjalanan pelayanan bersama Yesus. Akan ada banyak penerimaan dan akan ada lebih banyak lagi penolakan. Tapi Yesus mengingatkan, kalau dari kisah Yesus ini diingatkan. Menurut saya Yesus sangat mengingatkan saya juga ini. Ditolak itu bukan masalah. Karena kayak gini. Mungkin Bapak Ibu, saya juga pernah mengalami gitu. Bagaimana kita melayani Yesus. Ketika kita mau melayani Yesus, kita sudah berkomitmen kan. Kita tahu akan konsekuensi bahwa kita akan ditolak, kita juga akan diterima juga ada gitu. Tapi akan banyak penolakan juga begitu. Akan banyak resiko. Tapi seringkali ketika kita bertemu dengan penolakan, itu tuh malah menjadi masalah buat kita. Nah, Yesus ini memperlihatkan bahwa nggak masalah. Kenapa sih Yesus nggak masalah terhadap penolakan ini? Karena bagi Yesus yang terpenting itu bukan penolakan orang Nazaretnya, tetapi bahwa aku sudah memberitakan berita kebenaran. Kebenaran inilah yang menjadi fokusnya Yesus, bukan bagaimana orang merespon itu, bukan, tapi kebenaran ini. Nah, bagaimana orang merespon itu nanti konsekuensi mereka gitu. Nah, kalau mereka merespon dengan baik, mereka menerima ajaran Yesus, ya akan ada mujizat. Kalau mereka menolak ajaran Yesus, mereka menolak percaya pada Yesus, ya akan tidak banyak mujizat terjadi di tempat itu. Kalau kita lihat di Matius 13 ayat 58, di situ tertulis bahwa akhirnya karena mereka tidak percaya, mereka ini tidak banyak di Nazaret ini tidak banyak terjadi mukjizat seperti di Nazaret, seperti di kota-kota lain gitu. Tidak banyak terjadi mukjizat di kota ini. Tetapi bukan berarti nggak terjadi mukjizat, bukan berarti Tuhan nggak melayani sana, bukan. Tapi karena ketidakpercayaan itu membuat tidak banyak mukjizat terjadi di sana. Nah, itu kan jadi masalahnya mereka yang mendengar ya kan. Menjadi masalahnya orang-orang Galilea dan orang-orang Nazaret. Tapi bagi Yesus, Yesus nggak masalah ketika Yesus mau diterima atau enggak. Ya, buat Yesus yang terpenting adalah Yesus memberitakan kebenaran itu sendiri. Nah, seringkali di pelayanan kita, kayak saya sendiri gitu ya, seringkali saya takut untuk ditolak. Dan ketika saya membaca ini berulang-ulang kali, itu rasanya seperti ditampar, Bapak Ibu. Kayak, ngapain kamu takut ditolak gitu? Sebenarnya fokusmu tuh apa melayani aku? Fokusmu kebenaran atau fokusmu adalah memuliakan dirimu sendiri, begitu kan? Kalau fokusmu itu bagaimana orang lain merespon dirimu, menolak atau tidak suka pada dirimu, ya itu namanya kamu fokus melayani kamu. Fokus pada gimana orang memuji kamu gitu, bukan fokus pada kebenarannya. Kalau kamu fokus pada kebenarannya, mau orang itu tidak menerima kebenaran itu sekalipun, kamu nggak akan masalah. Karena tugasmu tuh cukup untuk memberitakan kebenaran itu. Tugasmu cukup untuk melayani itu. Masalah respon tuh masalah orang lain. Sedangkan saya sendiri pribadi juga kadang, ini nanti ditolak nggak ya? Nanti ini masuk ya gitu kayak. Itu yang terjadi seperti itu Bapak Ibu. Dan makanya ini kok Kalis nggak tahu nih kenapa Tuhan tiba-tiba berencana supaya saya yang memberikan materi ini gitu. Apa jangan-jangan Tuhan mau menampar saya, mau mengingatkan saya gitu. Nggak usah banyak overthinking, Seva. Nggak usah banyak overthinking. Yang penting memberitakan kebenaran. Bukan tentang bahwa kamu disukai atau enggak.
yang penting memberitakan kebenaran, dan inilah kebenaran Tuhan. Jadi jangan fokus pada dirimu, jangan egois untuk mendapatkan pujian, jangan. Tapi layanilah Tuhan. Ini menarik sekali, menarik termasuk bagi saya. Nah, pelajaran berharga apa nih yang mau saya ambil? Saya merumuskan jadi 3. Saya, Bapak Ibu bisa mengambilnya sebagai murid, bisa sebagai pelayan, nggak tahu bagaimana Bapak Ibu memahami dirinya ya. Kalau saya tuh memahami diri saya sebagai murid, sebagai anak dan sahabat. Karena saya dekat gitu, merasa dekat aja gitu. Jadi saya memposisikan diri saya sebagai murid. Jadi saya murid yang Tuhan bisa urapi dengan Roh Kudus. Saya juga murid yang manusia bisa tolak saya. Saya juga murid yang bisa dipakai Tuhan untuk memberikan mukjizat. Ini tiga rumusan ini penting sih kemudian buat saya. Saya murid yang Tuhan bisa urapi dengan Roh Kudus. Tergantung saya mau apa enggak melayani Tuhan, gitu kan. Kalau saya mau melayani Tuhan, maka ayo membuka dirilah pada urapan kasih Tuhan dengan Roh Kudus begitu. Kedua, saya murid ini bisa saja ditolak dengan manusia. Kamu mau nggak ditolak sama manusia? Gitu. Padahal ketika kamu mau melayani aku, konsekuensinya itu ya penolakan itu sendiri, dan kamu bisa, sangat bisa untuk ditolak. Kamu mau nggak? Yang ketiga, saya ini murid yang bisa oleh Tuhan diutus untuk memberikan mukjizat. Mukjizat itu bukan berkata tentang sesuatu yang tiba-tiba, sesuatu yang besar gitu ya, sesuatu yang sangat wah, kan seperti yang disebutkan, tiba-tiba aku menjamah sembuh gitu ya. Enggak gitu juga Bapak Ibu. Kadang ada orang-orang yang membutuhkan didengar. Kadang ada orang-orang yang butuh dipeluk. Dan kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan tuh mungkin hadir di diri kita dengan pelukan itu, dengan mendengarkan itu, dengan melayani itu. Konsep mukjizat itu selama ini kita selalu memikirkan yang besar-besar. Ternyata mukjizat itu, ketika kita menjadi anak Tuhan untuk menyampaikan mukjizat Tuhan, itu bisa terjadi dengan hal-hal kecil gitu. Hanya dengan pelukan misalnya, hanya dengan mendengarkan misalnya, hanya dengan melawat misalnya, datang menjenguk gitu ya. Kalau zaman corona kayak gini kita nggak bisa menjenguk ya, mungkin kita bisa menanyakan kabar. Itu kan menjadi berkat ya bagi orang lain. Itu kan jadi berkat. Itu mungkin saja menjadi mukjizat juga bagi orang lain. Orang yang merasa kesepian, ketika ada seseorang yang menanyakan kabarnya, itu mukjizat banget bagi dia mungkin Bapak ini. Karena dia kesepian, tiba-tiba ada orang nanyain, itu tuh suatu berkat banget ya. Mungkin menurut dia itu mukjizat Tuhan yang dipakai, yang hadir dari Bapak itu. Tapi ironinya hidup Kristen adalah saat ditolak dia ngapain nih? Ini saat ditolak ngapain nih Bapak Ibu? Seru kan? Saat ditolak kita ngapain Bapak Ibu? Coba kita berpikir. Saat ditolak kita ngapain? Diberkati tugas, ditolak dan ngapain? Apakah diam? Apakah terus pergi? Ataukah bergantung pada Tuhan? Atau bergantung pada orang lain? Ini ironi hidup Kristen. Ketika ditolak, kadang orang milih diam, kadang ada yang malah mutung, terus gak mau melayani lagi. Mungkin ada ya orang-orang seperti itu. Tapi saya harap di tengah DKI Pondok Indah sendiri ada yang orang-orang yang mutungan gitu ya. Mutung itu apa ya bahasa Indonesia ini? Ngambekan. Jadi orang ngambekan terus memilih untuk gak melayani gitu. Misal ada orang yang melayani PNJ nih, terus ternyata
Ada orang yang ngelok itu apa ya tentang itu? Komentari buruk, komentar. Iya, ada orang yang ngomentari gitu, ngomentari buruk. Suaramu ini fals gitu ya. Karena itu mereka jadi sakit hati. Kita sakit hati terus gak mau melayani. Besok aku gak mau jadi PNJ lagi. Ada kan kayak gitu. Besok aku gak mau nih jadi PNJ lagi. Oh. Dia ngelok kayak aku, dia mengomentari buruk aku. Bilang suara aku fals kan jadi buat aku gak pede gitu kan ya. Tapi respon orang-orang seperti ini itu nggak bisa kita atur apa itu masalahnya. Jadi bagaimana kan kita mengatur diri kita sendiri untuk menerima respon dari orang lain gitu kan. Dan Yesus mengajak kita nih, kalau kamu ditolak, ya ayo tetap bekerja. Seperti Yesus yang sudah tahu ketika dia akan ditolak jelas-jelas, tapi dia tetap memberitakan sana. Dalam kehidupan saya, Bapak Ibu, saya mau cerita. Saya juga diberi berkat tugas oleh Tuhan. Itu terjadi di masa SMA. Ketika saya kemudian mengalami pemulihan pada suatu kejadian dalam hidup saya itu yang sangat besar, gitu. Sehingga tercetuslah dari mulut saya ini, kok ini tiba-tiba banget seperti ada Roh Kudus. Roh Kudus apa? Ini kalau saya mengimaninya sebagai Roh Kudus. Waktu itu saya tiba-tiba ngomong, ya Tuhan, story of my life ini biarlah menjadi berkat bagi orang lain. Ya Tuhan, biarlah orang ini nggak mengalami apa yang aku alami, tapi orang ini tahu rasanya, tahu kalau ada kondisi seperti aku, tahu kalau bagaimana rasanya tanpa mereka harus mengalami begitu. Jadi jangan sampai orang lain malah mengalami ini, biar mereka belajar aja dan melek kalau memang ada kondisi yang seperti ini. Nah, itu panggilan pertama saya ketika saya mau jadi sekolah pendeta Bapak Ibu waktu itu. Tapi waktu itu saya nggak mikir langsung sekolah pendeta sih Bapak Ibu. Saya mikirnya menjadi berkat aja. Waktu saya mau jadi sekolah pendeta, itu tuh saya ditawari. Kamu mau nggak jadi sekolah pendeta gitu katanya kan. Terus aku lihat nih, oh iya aku pernah ngomong nih story of my life dialah menjadi berkat. Wah kalau aku menolak kok aku merasa mengingkari omonganku sendiri nih, menjilat-jilat sendiri begitu kan ya. Yaudah aku mau gitu. Dari akhirnya aku mau. Dan ketika aku mau, ternyata aku ditolak Bapak Ibu. Bukan ditolak oleh kader gitu, enggak. Karena kan waktu itu kalau kader tes ya di sinode, bukan ditolak di sinode bukan, tapi ditolak oleh kondisi. Kondisi ini menolak saya. Tiba-tiba ketika saya mau sekolah pendeta, keluarga saya jadi dari yang berada jadi sangat-sangat bangkrut sampai saya bingung. Ini saya mau lanjutin sekolah pendeta apa enggak? Seperti dicobai gitu loh ini rasanya. Dan karena background keluarga saya, jadi orang melihat saya sebelah mata kayak, kamu mau jadi pendeta begitu kan? Kamu anaknya siapa mau jadi pendeta begitu? Bapak ibu saya aja nggak percaya diri. Mereka bilang sama saya kayak gini, aku ini pendeta Dorno ya. Kamu anakku mau jadi pendeta? Kalau pendeta Dorno itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya, pendeta Dorno itu dalam artian negatif Bapak pokoknya kalau di bahasa Jawa itu negatif lah. Pokoknya negatif begitu. Kalau saya bahasa Indonesianya nggak tahu. Pokoknya pendeta Dorno aja. Waktu itu Bapak Ibu saya mau nyebutnya, aku ini pendeta Dorno, mau anakku mau jadi pendeta begitu kan ya. Aku aja nih, ini aku mau jadi pendeta loh, diberi berkat dan diberi tugas Tuhan loh. Tapi orang tua aku aja menolak, kondisi menolak, dan orang-orang di sekitar juga menolak. Melihat background keluargaku yang seperti itu gitulah ya. Tidak ada pendeta yang dihargai di negerinya sendiri. Iya, jadi tidak ada pendeta yang tidak dihargai di negerinya sendiri. Ketika saya begitu, dalam hati saya, I feel you Jesus. Aku merasakan seperti apa yang kamu rasakan. Aku tahu nih rasanya saat itu ketika tidak dihargai itu, ketika saya ditolak gitu ya. Memang gak ada. Bahkan di gereja saya, karena kan gereja saya itu basicnya gereja keluarga Bapak Ibu.
Jadi gereja keluarga, jadi mereka tuh sangat mengenal saya dari sekolah minggu di sana. Mereka sangat mengenal bagaimana saya ini nakal dulunya, pecicilan, energik, hiperaktif, ngomongnya banyak begitu kan Bapak Ibu. Makanya ini saya sambil khotbah, saya sambil kasih materi ini sambil bergerak ya. Kalau Bapak Ibu pusing mohon maaf nih, karena saya memang hiperaktif, nggak bisa diem orangnya gitu. Ini tuh orang-orang di gereja saya sangat tahu, makanya mereka sangat kaget ketika saya malah memutuskan untuk menjadi pendeta gitu kan ya. Malah ditolak gitu Bapak Ibu. Malah ada yang bilang kayak gini. Kayaknya jangan di sini deh, kan gereja kita jadi sesat gitu katanya. Gitu kan. Karena mereka tahu background saya, mereka tahu saya di masa muda seperti apa. Walaupun saya sekarang masih muda ya, Bapak. Tapi apa yang saya lakukan saat itu, di saat kondisi saya yang menghimpit itu juga, di saat penolakan ada dan juga saya tetap pergi. Nggak tahu itu kuasa dari mana, tapi kuasa itu menuntun saya untuk tetap pergi. Untuk tetap pergi dan sekolah teologi. Dan akhirnya diterima, dan sekarang saya bersama dengan Bapak Ibu. Dan itu kuasa Roh Kudus menurut saya. Karena di secara manusia, saya merasa itu saya nggak mampu. Tapi kuasa Roh Kudus yang memampukan, kuasa Roh Kudus yang bekerja, dan kuasa Roh Kudus juga yang menuntun saya sampai di GKI Pondok Indah. Dan bicara di depan Bapak Ibu bereskan. Tapi ironi orang Kristen adalah nggak selalu ketika kita menerima penolakan, ketika kita menerima hal negatif begitu ya, respon yang negatif, terus kita terus pergi, kita terus maju gitu, enggak. Kita malah nggak bergantung sama Roh Kudus, enggak. Ada saatnya kita diam. Saya juga pernah mengalami ketika saya diam karena ditolak. Mutung juga pernah pasti. Maka dari itu firman ini menjadi dekat dengan saya, menjadi dekat dengan kehidupan pelayanan saya. Dan saya harap firman ini juga dekat dengan ibu-ibu yang melayani di tempat ini. Nggak cuma melayani, di kehidupan itu juga. Ketika kita memberitakan firman Tuhan di kehidupannya, ada juga orang-orang yang akan menolak. Jika kita mau ngomongin kebenaran Tuhan, ada juga orang-orang yang akan menolak. Nggak mudah memang. Tapi ada satu yang Tuhan janjikan, bahwa Roh Kudus tetap aktif dalam diri kita selama kita pelayani. Seperti Yesus yang mau dilempar di tepi pada masa itu dan diselamatkan oleh kuasa Roh Kudus, begitu juga kita yang mau melayani Tuhan, jika kita dipenuhi dengan Roh Kudus juga yang akan menuntun kita. Roh Kudus juga yang akan melindungi kita dari respon. Berapa sebelum Yesus mau nggak? Nah, apa nih pelajaran berharga? Hidup Kristen itu tergantung pada apa pesan Tuhan ya kan ya? Menurut Ibu, apa nih? Menurut Bapak Ibu, apa nih pesan Tuhan bagi kita hari ini? Kalau saya tadi kan memposisikan diri saya sebagai Yesus ya. Karena saya sudah lebih dahulu membaca ini Bapak Ibu. Makanya saya memposisikan Maria, Dek. Karena saya tahu kalau Yesus ini sangat dekat dengan saya. Dan apa yang saya pelajari? Apa pesan Yesus dalam hari ini bagi saya? Adalah, udah, ditolak bukanlah suatu masalah. Nah, menarik lagi nih bagi teman-teman tadi yang memilih bangsa lain, memposisikan dirinya sebagai bangsa lain. Apa sih pesan Yesus kalau kita belajar dari bangsa lain, dari sudut pandang bangsa lain? Jadi siapa ya? Kak Frida sama Pak Jarwo ya kayaknya. Ini kayaknya Pak Jarwo lagi nggak ada. Ini ada nggak sih Pak Jarwo atau mau Kak Frida dulu aja? Kak Frida aja dulu. Kak Frida yuk, partner saya. Kak Frida? Oh, beli sate kali dia. Oh. Saya aja deh. Oh iya Pak.
yang bisa saya pelajari sebagai orang asing ketika melihat kisah seperti ini, sebetulnya adalah kisah yang biasa dan bisa terjadi di tempat saya juga sebagai orang asing gitu ya. Tetapi pemaknaan dari kejadian itu yang membedakannya gitu ya. Yesus membawa sebuah visi, misi penyelamatan gitu. Bahwa kemudian dia ditolak di tempat asalnya, sebetulnya ada sebuah alasan yang membuat itu jadi biasa gitu. Tetapi itu yang dialami Yesus. Sehingga dikatakan dia tidak bisa membuat mujizat di Nazaret. Betulkah Yesus tidak bisa membuat mujizat di Nazaret? Bisakah Yesus dengan sendirinya membuat mujizat di Nazaret? Sebetulnya bisa. Tetapi mujizat dari Tuhan itu kan perlu kerjasama dengan orang-orang yang menerimanya, bahwa mereka percaya, Nah, karena dilihat Yesus, orang-orang Nazaret itu betul-betul nggak berada dalam kondisi seperti itu, ya dia nggak membuat gitu. Iya. Saya agak sedikit menyampaikan pandangan lain tentang Nazaret, Kak Seva. Iya, boleh. Dari dulu tuh kan memang heran gitu loh, kenapa ya orang Nazaret itu begitu gitu. Nazaret selalu disebutkan desa dan sebagainya gitu ya. Orang-orang desa kan pada umumnya sederhana, gitu. Gak mungkin seperti itu. Nah, saya mencoba mendalami, ternyata enggak. Nazaret itu enggak desa. Salah kalau Nazaret disebut desa. Nazaret itu polis loh. Polis itu artinya kota. Dan penduduk Nazaret bukan 500, 20.000. Iya. Nah, dan Nazaret itu menjadi tempat perpotongan 3 jalur utama di situ, Kak Seva. Jalur pantai sama jalur ziarah atau apa sebutannya yang berujung di Gaza, itu yang membawa orang-orang ke Yerusalem juga. Lalu juga ada jalur Khalifah yang dari Arab sana, itu nanti kalau lewat situ perdagangan ya ke Laut Tengah sana. Jadi Nazaret itu kota sebetulnya. Kalau 20.000 tidak bisa dibilang tidak bisa menjadikannya kota besar, tetapi setidaknya itu perasaan orang Nazaret. Kami orang kota gitu. Nah, yang bahaya ini kan orang-orang yang tengahan-tengahan begini nih. Pinter sekali enggak, bodoh sekali enggak gitu. Sudah punya prinsip dengan keterbatasannya itu sendiri, lalu dipakai menjudgment orang kan. Iya. Sampai dibilang emang ada sesuatu yang baik dari Nazaret, ada ya di ayat-ayat lain disebut begitu ya. Itu karena saking degilnya orang Nazaret itu, sombong gitu kan. Tahu. Sehingga itulah gambaran tentang Nazaret. Sehingga kenapa Yesus ditolak di Nazaret, jauh saking degilnya mereka itu gitu. Yesus itu tidak disebut anak Yusuf di Nazaret. Yesus disebut anak Maria. Bukankah dia ini tukang kayu? Anak Maria itu. Kenapa? Karena orang Nazaret yang mengetahui peristiwa kelahiran Yesus itu tetap banyak dari mereka menganggap Maria itu berzina. Sehingga itu bukan anak Yusuf gitu. Sampai seperti itunya gitu. Itu sedikit sharing tentang Nazaret, Kak Seva. Mencoba untuk memberikan pemahaman kenapa sih mereka begitu degil gitu. Sombong gitu. Itu kenapa juga ketika awal mulanya Yesus mau pelayanan Yesus ini, Yesus tuh malah ke situ dulu. Iya, ke situ dulu gitu. Dan ya kan, Yesus malah ke situ dulu. Kenapa? Karena dia tahu gitu. Iya. Kondisi kota yang dia tahu. Jadi dia bahkan karena dia tahu itu, dia tahu juga konsekuensinya itu juga ya, kalau dia nggak akan diterima di sini. Yesus menghampiri tantangan terbesar. Yes. Dan dalam kehidupan pelayanan itu ada tantangan-tantangan begitu Bapak Ibu. Ini kok saya suka gitu ya. Ada aja gitu. Oke, ada tapi dia mau nambahin. Apa tadi Bu Eva tadi yang memposisikan? Kak Seva sudah selesai. Apanya? Menyampaikan materi. Nanti kita kasih terakhir Pak. Oh, masih ada? Masih mau melanjutkan itu atau membuka tanya jawab? Ini mau lanjutin ini dulu ya Pak, bentar ya. Oke, silakan. Saya melayani aja. Silakan Kak Seva. Supaya kita bisa belajar dari banyak sisi. Yes. Tadi kan kita belajar dari kacamata bangsa lain. Terus kita belajar dari kalau saya tadi memposisikan dirinya di kacamata Yesus gitu ya. Kalau sudah santai aja gitu. Gimana kalau kita
belajar dari posisinya orang-orang Yahudi. Kita belajar tentang kesombongan. Kalau ternyata keselamatan Tuhan itu bukan untuk saya saja, tapi keselamatan Tuhan, atau rahmat Tuhan itu untuk semua bangsa. Bukan cuma bangsa Yahudi aja, tapi juga bangsa-bangsa lain. Dan selama ini kan berarti kalau misalnya saya memposisikan diri sebagai bangsa Yahudi, selama ini berarti ada kesombongan dalam diri saya yang menutupi diri saya untuk melihat bahwa bangsa lain juga manusia, bangsa lain juga sama dengan saya, bangsa lain juga layak untuk dikasih jalan. Nah itu yang mungkin salah satunya itu ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada punya pendapat lain boleh. Kalau dari sisi Lukas kita bisa belajar apa nih? Kita bisa belajar misalnya, oh ternyata Yesus dalam pelayanannya, Yesus tuh dipenuhi dengan Roh Kudus. Di dalam pelayanan Yesus sebagai Lukas yang dilatar belakangi oleh sosial politik yang kuat, ya memang dari kacamata dari kacamatanya si Lukas, Yesus ini akan sangat membebaskan. Yesus ini tuh orang yang sangat berdampak. Yesus ini sangat kuat karena dia yang akan membebaskan kita dari belenggu-belenggu sosial politik yang saat itu benar-benar mengganggu masyarakat gitu. Mungkin itu yang bisa kita pelajari dari sisi kacamata lain. Tapi kalau Bapak Ibu mau nambahin lagi nih ketika saya mau nambahin lagi nih apa yang bisa dipelajari, boleh kita sharing nanti. Nah Bapak Ibu dalam pelayanan kita perlu menyerahkan saja pada Tuhan. Kita perlu berusaha dan menyerahkan pada Tuhan. Kita perlu percaya pada kuasa Roh Kudus bahwa Tuhan yang akan menjahit hidup kita dengan rancangan yang indah. Ketika kita mau melayani akan banyak sekali tantangan, tapi percaya saja kalau Tuhan akan merancang yang indah buat hidup kita. Seperti firman-Nya yang minggu lalu ya Bapak Ibu, jangan takut, percaya aja. Sekarang nggak usah takut ditolak, percaya aja. Itu yang sharing dan juga materi yang bisa saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu mau bertanya atau kita ya Bapak Ibu ada yang mau bertanya dan ada yang mau menyampaikan, menambahi, itu lebih bagus lagi. Mari kita berdiskusi dan belajar bersama. Ya. Oke, terima kasih Kak Seva. Saya ambil alih Kak Seva. Nanti saya yang membujuk mereka bertanya. Iya. Wah. Bapak Ibu, demikianlah Yesus memulai pelayanannya yang disampaikan dengan sangat gamblang oleh Kak Seva. Memang ada keanehan di sana sini dalam kisah ini, makanya kalau ada pertanyaan yang ingin lebih memperjelas, silakan Bapak Ibu sampaikan. Iya, monggo. Oh, pada masa saat itu siapa saja yang bisa mengajar di rumah ibadat? Mengapa Yesus dibolehkan mengajar gitu ya? Ini pertanyaan dari siapa? Bu Eva ya? Andreas. Andreas Citra. Loh, sebentar. Apa sih? Ini di chat, Pak, di chat. Oh, di chat. Oke. Saya bacakan sekali lagi ya. Pada masa itu, siapa saja yang bisa mengajar di rumah-rumah ibadat? Mengapa Yesus diperbolehkan mengajar di rumah ibadat? Silakan, Kak Seva. Nah, pas banget ini. Ini kayak pertanyaan kemarin sudah. Oh, ada yang tanya ini kayak siapa ya? Saya lupa. Siapa saja? Pada masa itu semua orang-orang Yahudi itu boleh melayani, tapi enggak. Dia waktu itu boleh melayani, mengambil bagian gitu loh dalam pelayanan. Kayak membuka Alkitab, membaca itu boleh. Orang-orang Yahudi pada masa itu ya. Tapi kan terus yang melayani lebih lanjut kayak melayani di hari-hari besar, tempat-tempat penting atau di masa-masa penting itu tuh memang bukan orang sembarangan kayak imam-imam gitu ya. Tapi kalau orang di ibadah-ibadah minggu boleh orang Yahudi biasa gitu, boleh banget untuk melayani dengan membaca Alkitab gitu. Itu sih waktu saya baca sih begitu Pak. Oke, demikian Pak Andreas. Ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Tapi kalau kayak sakramen itu nggak boleh sembarangan orang loh. Itu tugasnya imam, itu tugasnya orang ini. Pak Hari Suharja sudah menyiapkan pertanyaannya. Silakan Pak Hari. Belum dulu.
Belum dulu Pak Ari. Baik. Pak Masa Arman, saya kecepatan ya? Enggak ya? Kenapa? Kecepatan ya Bapak Ibu? Oh, kenapa Kak Saya- Seva? Atau saya kecepatan Bapak Ibu? saya ingin Pak, bertanya, jangan Pak. khawatir soal kecepatan. Saya menyampaikan banyak pun diterima dengan baik sama Bapak Ibu ini. Oh, iya. Jangan khawatir. Pak Arman silakan. Mau tanya Ah. gimana Pak Arman? Bentar, Ini Pak saya- Arman. Iya, ya. Saya Ya Pak ingin Arman silakan. saya ingin menanyakan tadi mengenai penolakan tadi itu. Mm-mm. Jadi seperti Kak Seva katakan, sebagai kita dalam pelayanan bisa juga berpotensi ditolak gitu ya. Ya. Dan jangan takut soal itu. Mm. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa penolakan itu jadi ukuran juga, ukur kegagalan. Bagaimana Pak Kak Seva bisa menanggapi ini? Iya. Kalau tadi kan kita melihat bahwa ironi orang Kristen itu ketika mendapat penolakan tuh ada yang diam, ada yang mutung, ada yang gitu kan. Karena penolakan tuh nggak bisa kita atur gitu ya. Itu kan responnya orang lain gitu ya. Nah, memang ketika kita ditolak, kita bisa belajar gitu. Nah, itu kan kalau kemauan kita untuk belajar, kemauan kita untuk mengukur diri, itu kan bisa dilihat dari situ memang. Tapi bukan berarti ketika kita ditolak, kita berhenti gitu kan, Pak. Terus misalnya kalau kayak tadi ada PNJ nih, males gitu ya, terus mutung gitu kan. Ya kan nggak kayak gitu konsepnya. Tapi ketika dikritik, kita belajar. Oh, belajar bagaimana aku nyanyi nggak males nih gimana nih? Coba aku belajar ini. Itu bisa. Jadi penolakan bisa menjadi pengukuran diri, tapi penolakan bukan untuk kita berhenti. Makanya Yesus juga di Matius kan dikatakan Yesus nggak berhenti bekerja di Nazaret. Yesus tetap memberikan mukjizat, tapi memang nggak sebanyak kota-kota lainnya begitu. Nggak sebanyak di kota-kota lainnya karena kota Nazaret ini nggak percaya gitu kan. Kota Nazaret ini menolak. Gitu. Dan ketika Yesus ditolak, Yesus tahu dulu. Yesus kan tahu background-nya orang-orang di Nazaret begitu Bapak Ibu. Makanya Yesus sudah tahu, oh ya udah ditolak gitu kan. Tapi Yesus tidak berhenti bekerja. Yesus terus bekerja. Gitu. Memang benar penolakan itu bisa menjadi sebuah pengukuran gitu ya. Bisa buat mengukur diri gitu, bisa buat melihat diri sendiri gitu. Oh, sampai mana sih gitu. Kita itu sampai di tahap mana. Tapi ya jangan lupa ketika kita sudah mengukur diri, udah berpikir jangan lupa untuk terus maju nih. Ini yang jangan lupa. Untuk terus maju ini jangan sampai lupa. Seringkali ironinya Kristen nggak mau maju ini loh Bapak. Diam stuck gitu loh. Mutung ini yang mau kita belajar untuk jangan sampai begitu. Tolak ukur bagus banget. Terima kasih Pak Arman sudah menambahkan bahwa tolak itu bisa buat. Kak Seva, kalau boleh nambahin Kak Seva. Ya boleh Pak, boleh banget. Saya setuju dengan apa yang Pak Arman sampaikan, bahwa penolakan sebetulnya adalah salah satu indikator bahwa ketidakberhasilan, gitu ya. Ya di dalam ilmu manajemen juga begitu. Orang yang ditolak berarti tidak dikehendaki. Tapi di pelayanan agak susah kadang-kadang. Ketika di pelayanan itu kan nggak ada eksekutifnya, yudikatifnya siapa nggak ada. Kalau di kantor kan ada bos ini ngurusin ini gitu. Kalau kalian semua orang bebas berpikir, bebas menilai. Kalau ternyata penolakan itu dasarnya bukan menurut apa tujuan orang itu ada di situ dan apa tujuan orang itu melakukan itu, tetapi soal suka nggak suka, cocok nggak cocok, ya memang dia tidak berhasil di lingkungan itu. Tetapi lingkungan itu hanya akan mendapatkan orang-orang yang cocomeo aja, menuruti apa yang mereka mau aja. Dan di gereja itu sangat kental gitu. Pesan pastoral yang ingin saya sampaikan. Jangan mundur karena itu. Jangan mundur. Karena kalau kita mundur, itu yang dikehendaki mereka. Kadang-kadang di pelayanan ini, hal-hal yang hal-hal yang jahat gini tersembunyikan oleh alasan rohani gitu ya, dan sebagainya. Kemunafikan dan sesuatu yang jelek itu banyak terjadi yang itu ya. Terus akhirnya ya
melakukan pembunuhan karakter kadang-kadang. Kalau perlu dilakukan itu di gereja loh, tapi itu hanya di gereja dilakukan seperti itu. Di gereja dilakukan seperti itu. Lalu nanti paling ujung-ujungnya kalau kena ya senyum, sorry ya, gitu. Sorry ya, gitu. Mungkin itu. Jadi ukuran itu orang harus jujur tentunya ya. Ukuran misalnya seperti gini, seperti Kak Seva gini ya. Kalau gini namanya apa? Magang. Stasia. Iya, lagi Stasia ya. magang. Stasia itu kan kemudian orang menilai bagaimana dia komunikasi, interaksi dan sebagainya gitu. Kalau sepanjang ukurannya itu dan dilakukan secara objektif, baik. Ditolak berarti gagal. Tetapi kalau ukurannya, Seva itu selalu pakai baju hitam dia. Saya enggak suka gitu. Terus ngisi evaluasi komunikasi ya jelek. Ini kan nggak lucu gitu loh. Nah itu loh, saya pikir selama ini coba menghindar dari hal seperti itu supaya tidak turut terjebak kepada dosa rohani itu. Kalau di gereja itu ukurannya. Begitu Pak Arman dari saya. Kak Seva silakan. Terima kasih Pak Jarwo, terima kasih Kak Seva. Iya, terima kasih juga Pak Arman. Lengkap. Ini ada message nih lagi. Message di chat Pak. Pak Ferry itu godain saya itu. Oh ada itu ya pertanyaannya yang sempat ya. Saya masih belum mengerti. Oh ini dari Bu Nane. Saya masih belum mengerti. Kenapa setelah Yesus menceritakan tentang Nabi Elia dan Nabi Elisa yang diutus untuk menolong janda di Sarfat dan Naaman yang bukan orang Israel, orang-orang di bait suci itu sampai ingin membunuh Yesus. Ya. Yuk silakan Kak Seva. Ini ya Ibu. Kita lihat ya Nabi Elia, Nabi Elisa sih sama-sama orang, ini kan orang Israel gitu kan ya. Tapi ternyata dia tuh malah kita lihat dulu. Saya buka dulu Alkitabnya. Halo Pak David. Maaf. Yang di di ayat yang ini ya, di ayat yang 24 ini ya. Kenapa? Karena mereka ini tersinggung ibu-ibu Bu Nana. Karena jemaat di bait suci itu dia tersinggung. Kan Yesus memperlihatkan kan kalau orang-orang kalau tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu dan kata-kataku ini benar. Kata-kataku ini benar. Tuhan memberikan contoh nih seperti pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit-langit tertutup selama 3 tahun. Elia kan Nabi Israel ya Bapak Ibu. Tapi Elia ini malah diutus untuk Sarfat, untuk janda di Sarfat. Kenapa? Karena orang-orang bangsa Israel waktu itu nggak percaya begitu. Makanya Elia diutusnya di janda Sarfat. Sedangkan Nabi Elisa juga. Kenapa kok cuma Naaman aja yang kemudian sembuh gitu ya? Padahal dia bukan orang Israel nih. Karena Naaman yang percaya pada Nabi Elisa pada masa itu. Padahal akan jadi kan di sini kan lihat ya kalau Nabi Elia sama Nabi Elisa sih sama-sama ditolak di Israel gitu. Makanya orang-orang Israel lebih nggak mendapat banyak mukjizat gitu, nggak tertolong gitu kan. Ya. Pertanyaan selanjutnya sebetulnya kenapa mereka harus marah itu? Ya, kenapa mereka harus marah? Karena mereka tersinggung. Orang Israel adalah orang yang bangsa yang bangga bahwa dia Tuhan. Jadi keajaiban dan kemurahan Tuhan itu pasti terjadi bagi mereka saja. Mereka tuh orang yang sombong Bapak Ibu. Ya, ketika Yesus berbicara tentang proyek keselamatan yang universal itu nggak bisa diterima mereka. Makanya setelah ngomong tentang aku juga diutus ke bangsa-bangsa lain, mereka marah. Nah, contoh ini lebih menjelaskan lagi bahwa pada waktu itu di zaman dulu Tuhan pun kerjanya sama gitu. Orang kusta di Israel itu nggak kurang, tapi kenapa yang disembuhkan Naaman gitu? Lalu karena orang kelaparan di zaman Ahab itu kan banyak di Israel, kenapa dia malah menyelamatkan janda di Sarfat gitu? Nah, itu menunjukkan universalitas karya keselamatan Allah yang dipaparkan Yesus, dan Yesus itu menunjukkan diri, aku itu begitu loh. Gitu. Marahlah mereka.
berarti kami nggak istimewa lagi ya. Kehilangan rasa istimewa itu yang membuat marah sebetulnya. Begitu Kak Seva? Ya betul. Dan mereka jadi nggak mau apa ya? Dan memang bangsa orang Nazaret itu orang yang nggak mau tunduk sama orang yang ada sama dia gitu, sama orang yang di antara dia gitu. Malam. Ya. Bisa. Ya, Ya. amanin, Bang Ya, Maruli. makasih Bu. Terima kasih Kak Seva. Ya. Di Ya, depan mana? Ini suara siapa ya? Maafin Ini saya. kok Mas digeser, saya tadi di rumah orang tua ya. Kak Seva, berikutnya adalah pertanyaan dari Pak Maruli. Tapi lah Pak Maruli telepon ya. Nanti kalau jawab dia nggak dengar gimana? Sebentar, Bapak Ibu, mari kita isi dengan pertanyaan langsung dulu. Itu selesai dia. Bang, jangan nelpon lagi. Kau mau dijawab. Bisa. Kalau sudah biasa setiap Sabat, Yesus masuk rumah ibadah dan membaca Alkitab, bahkan yang diberikan Alkitab adalah pejabat rumah ibadah setempat, kenapa ketika ayat kitab Nabi Yesaya tersebut yang membuat jemaat marah? Padahal Sabat sebelum-sebelumnya berjalan dengan baik, juga mirip. Ingin tanya, seperti pertanyaan Ibu Nana di atas. Mengaruli. Silakan, Kak Seva. Ya, maksudnya. Iya, Pak Maruli. Gini Pak Maruli. Kenapa kok ini Mbak, sebentar. Ada lagi di bawahnya. Maksudnya kan gini, mereka sudah tahu bahwa Yesus itu dari keluarga tukang kayu. Kenapa baru saat itu diungkit? Maksudnya, kok ada apa ya? Apakah karena ayat itu yang mereka jadi ungkit-ungkit dan atau merendahkan Yesus? Seperti tekan tadi Ibu Nana tadi. Kenapa mereka sangat marah sih? Apakah karena mengulas Nabi Elisa itu? Kan sebelum-sebelumnya mereka sudah tahu bahwa Yesus memang anak tukang kayu, keluarga tukang kayu. Kenapa baru saat itu sih mereka menunjukkan atau merendahkan Yesus ketika hari Sabat? Itu sih, Mbak Seva. Silakan Kak Seva. Pertanyaannya. kalau kita melihat tadi ayatnya tadi kan bilang kalau misalnya Tuhan itu memang sudah mengajar sebelum ayat itu ke Nazaret itu melakukan pengajaran di Galilea, kan? Nah, tapi Tuhan menyatakan dirinya dan Tuhan bilang kan di ayat ke-21, ini loh saat ini tuh nas nubuatan Yesaya tuh digenapi. Nah, itu yang membuat dia marah. Karena mereka tahu kalau Yesus ini tuh cuma anak tukang kayu, bukan anak Allah. Mereka nggak mau mengakui itu kalau Yesus itu lebih dari sekadar anak manusia begitu. Makanya mereka marah. Sedangkan di ayat yang 21 Yesus malah menyatakan dirinya kalau memang ini ayat buat aku. Kan Yesus di sini jelas banget. Dan hari ini kamu dengar genaplah gitu kan. Genaplah. Roh itu ada padaku gitu. Sedangkan mereka tahu background-nya. Itu ketidakpercayaan itu menjadi sebuah yang mungkin responnya wajar ya. Kalau misalnya kita yang merespon, mungkin kita melihatnya kok Nazaret kayak gitu ya. Padahal kok Nazaret itu seperti ini karena kita udah tahu karyanya Tuhan Yesus sampai akhir. Tapi pada masa itu kan kota Nazaret tidak tahu gitu, dan memang dengan sifatnya yang seperti itu mereka pasti akan merendahkan Yesus begitu, pasti mereka akan marah karena mereka sangat kenal Yesus ini anaknya tukang kayu kok, tapi Yesus malah ngomong-ngomongin kalau dirinya ini anaknya Allah gitu, anak yang sama ini dinubuatkan begitu kan. Dan begitu tuh yang membuat dia marah. Terus kenapa kok pada hari Sabat itu gitu kan ya, Pak? Karena memang di Sabat-Sabat sebelumnya Tuhan nggak menunjukkan dirinya gitu. Yesus mengajar tapi dia nggak menyatakan dirinya, dan memang baru pertama kali Yesus menyatakan dirinya ketika di Nazaret ini. Gitu. Ya, di situ sih di ayat yang kalau kita baca dari Lukas ya Bapak Ibu. Begitu. Karena Yesus sangat gamblang nih, benar-benar gamblang melihatkan nubuatan Yesaya terus mengakui ini loh aku. Tuh. Makanya saat itu marah, dan itu pengakuan pertama Yesus kan. Selanjutnya dia mengajar membaca Alkitab, tapi bukan memberikan pengakuan atas dirinya seperti itu gitu. Jadi dianggap menonjolkan diri gitu ya, lancang ya. Iya, orang itu jadi kayak menganggap mereka tuh orang ini menghujat Allah. Iya, menghujat Allah. Kayak ini apa ya manusia ngomong-ngomong anak Allah, kayak misalnya siapa lah
Kalau misalnya di zaman kita sekarang saya tiba-tiba bilang, oh saya ini tuh anak Allah, mungkin orang-orang yang apa keluarga saya kan kowe iki anake Ari malah ngomong anak Allah gitu kan. Ya, kayak gitu ya Pak Ibu. Kita bayangin aja kayak gitu. Kayak gitu Pak Maruli. Udah ya Pak Maruli penting. Ya Pak Maruli. Karena itu penyataan pertama Allah. Dan orang-orang melihat itu sebagai hujatan, tidak, mereka nggak percaya. Oke, terima kasih Kak Seva. Demikian Pak Maruli. Bapak Ibu yang lain ada yang mau bertanya? Oh, Pak Nurdin, silakan Pak Nurdin. Ya, tadi tidak teman-teman. Pak Jarwo, kedengaran suara? Kedengaran Pak Nurdin. Oke. Terima kasih. Ada 2 pesan yang saya terima dari Kak Seva pada malam hari ini. Yang pertama, saya ternyata nggak melihat buku dari saya melihat buku dari sampul yang mula-mula. Saya melihat Kak Seva itu dari cara bicaranya, makanya saya udah senang duluan. Asli Salatiga. Tapi ternyata setelah saya membaca bukunya barusan 1 jam, luar biasa bahwa ada pesan kedua yang memberikan satu kekuatan kepada saya bahwa di dalam bukan saja dalam pelayanan tapi dalam hidup itu pasti akan berhadapan dengan satu persoalan. Nah, dalam hal apa? Dalam hal menyampaikan tentang kebenaran. Menyampaikan tentang kebenaran itu sesuatu yang mudah diucapkan tapi sulit untuk disampaikan. Jadi ya seperti Lukas sampaikan tadi bahwa itu saya jadi teringat pada ini hampir sama dengan ketika Paulus berhadapan dengan jemaat-jemaat di Korintus, ya, bahwa bagaimana dia harus menyampaikan tentang kebangkitan Kristus kepada orang-orang yang non-Yahudi itu dan orang-orang Yahudi di Korintus itu sungguh-sungguh sangat berat. Sama seperti ketika Yesus mau mengatakan tentang kebenaran tadi di depan orang-orang Nazaret. Tapi yang menarik di situ adalah kalau kita lihat di Korintus itu 1 Korintus 15 ayat 58, Paulus ingin mengatakan satu kesimpulan yang persis seperti yang Kak Seva katakan. Boleh saya bacakan ya? Boleh. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Yaitu apapun yang akan jadi persoalan di dalam kehidupan, apalagi di dalam pelayanan, jadi tidak ada yang sia-sia. Jadi jangan mutung. Terima kasih Kak Seva. Itu aja saya dapat sharing. Itu 2 pesan yang saya terima. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Nurdin. Terima kasih Pak Nurdin. Sama-sama. Yang lain silakan. Waktu kita masih panjang. Waktu kita masih panjang. Iya Mas, 30 menit loh ini. Wah. 20 menit loh. Wah. Oh Pak Tom, silakan Pak Tom. Terima kasih Pak Jarwo, Seva. Iya. Tadi di awal saya secara dalam hati menempatkan diri sebagai Lukas. Iya, benar Pak. Wah, menarik nih, menarik. Jadi Lukas ini kepengen bercerita. Kalau dari bacaan kita, ayat sebelumnya itu kan Yesus ke Galilea itu, dia mengajar, dan tersiarlah kabar. Ya. Ya, bahwa dia ini hebat. Kan pelajarannya itu, semua orang jadi memuji dia. Ya kan? Ini di luar, nih, di Galilea dia udah terkenal banget. Jadi saya ingin menempatkan diri, Lukas kepengen bercerita tentang sesuatu yang apa adanya. Ya, dan ini di balik itu ada maknanya juga gitu. Nah, lanjut ceritanya bahwa dia ke Nazaret. Ini tempatnya dia kecil. Ya, dia mengajar dan orang juga masih terkagum-kagum ini benar gitu. Tapi kemudian ada pertanyaan, bukankah ini anaknya Yusuf? Ini sebenarnya bukan pertanyaan. Ya, ini cuma tendensius saja, seolah-olah lah
Lu kan gue tahu lu kecilnya seperti apa, tinggal di sini. Kok lu bisa terkenal seperti itu ya? Gitu. Kira-kira kan begitu nih, secara gamblangnya gitu. Jadi pertanyaan itu ya bukan pertanyaan, menurut saya sih retorika yang tendensius. Yang sebenarnya mereka ingin katakan adalah, lu bukan apa-apa, gue tahu lu kecilnya, ya nakal segala macam ini itu dan sebagainya. Kok lu sekarang jadi hebat begini? Nah ini yang terjadi sebenarnya yang kalau menurut Lukas atau menurut saya mengidentifikasikannya sebagai Lukas. Ini adalah fakta yang ada, yang menurut saya sekarang pun ada. Ya, tadi Seva cerita bagaimana keluarganya meremehkan, lu mau jadi pendeta, orang kayak begini aja lu. Ya kira-kira begitulah ya. Nah, seperti Pak Jarwo itu di luar terkenal. Ya, Pak Sutri di Bekasi sampai di mana. Ya. Tapi syukurlah di gereja sendiri juga terkenal dan dihargai. Ya. Tapi nggak ditolak. Pak Tom. Jadi mungkin aja cerita di luar hebat gini terus orang, Pak Jarwo yang kurus itu. Oh iya. Kira begitulah. Jadi pertanyaan itu sebenarnya, nah saya pikir bahwa Lukas ini mau cerita apa adanya. Dan saya kira kita mengalami sekarang. Ya, bahwa banyak orang-orang di antara kita yang di home base-nya tidak dihargai, tapi di luar dia berperan sangat penting. Nah, mungkin ini yang kita juga mesti belajar. Apalagi sebagai anak, seumur Seva dan sebagainya. Sama orang tua tuh ya, lu kan anak gue tahu lu kecilnya segala macam. Walaupun lu pendeta juga gue lebih tahu gitu misalnya. Saya kira kita nih pernah mengalami sebagai anak ya yang berhadapan dengan orang tua. Ketika kita bilang, Pak atau Bu atau Mami, Papi, ini mestinya begini. Alah, lu tahu apa sih? Padahal itu adalah ilmu yang kita pelajari sebagai anak. Jadi kalau saya tadi menempatkan diri dalam hati sebagai Lukas, ini Lukas kepengen cerita apa adanya. Tetapi di balik apa adanya, ada makna. Ya. Dan kita diminta supaya kita juga menghargai ya, orang-orang yang di dalam kita. Ya. Orang Nazaret itu saking bencinya, alah Yesus anak tukang kayu, anak Yusuf aja. Mau cerita macam-macam. Padahal dia di luar disambut gembira dengan luar biasa. Terima kasih, Seva, Pak Jarwo. Terima kasih, Pak Tom. Sangat melengkapi pembelajaran kita hari ini. Mau menanggapi? Sangat melengkapi banget. Terima kasih Pak Tom. Karena memang itu kitab yang gamblang memang. Kitab yang sangat keras gitu ya, menyuarakan tentang sosial politik itu memang. Dan riwayatnya benar memang ayat ini tuh dekat banget sama kita. Kalau kita rasakan. Saya setuju sama Pak Tom. Mau Ya, silakan Bu Eva. Ya, mau menambahkan aja, Seva tentang, ya, mau ke suara saya terdengar? Terdengar banget. Baik, Bu Eva. Ya. Mau menambahkan aja mungkin ada tradisi ya dari orang tua yang Jawa ya, kan ibu saya orang Jawa, supaya anaknya tuh nggak lupa diri, nggak sombong, jadi nggak suka muji-muji, bahkan jelek-jelekin anaknya gitu loh, ya kayak tadi saya kamu kok bisa ini mau jadi pendeta gitu ya, karena saya juga mengalami. Tapi puji Tuhan saya mendapatkan pengalaman walaupun di depan saya sepertinya meremehkan, tapi saya sempat mendengar gitu loh, nguping orang tua saya ngobrol sama temennya, ya muji-muji saya anaknya. Jadi kalau di luar mungkin ya orang tua Seva tuh bangga banget sama apa yang sudah dicapai. Tapi kalau di depanmu, selaku orang tua nggak pingin anaknya jadi besar kepala gitu loh. Jadi kadang-kadang ya penolakan itu sebetulnya semu. Itu aja sih untuk betul nggak nih Bapak Ibu yang jadi orang tua? Kita nggak pingin anak kita jadi besar kepala kan, tapi sebetulnya kita sangat bangga terhadap setiap kemajuan yang dicapai oleh anak-anak. Ya, terima kasih Bu Eva. Ya memang saya sangat sadar itu
memang penolakan orang tua tuh di awal gitu, karena orang tua kan khawatir ya kan kalau misalnya anak perempuan jadi pendeta gitu kan, ada kekhawatiran sendiri gitu. Memang penolakan itu di awal. Tapi memang kuasa Roh Kudus yang nanti akan kemudian membuka hati orang tua. Oh ternyata kayak gini. Dan sekarang memang kedua orang tua saya bangga gitu. Saya enggak jadi. Itu juga penolakan saya alami juga. Jadi orang tua juga membuat saya memang ingat diri untuk terus rendah hati. Terima kasih banget, Beva. Sebagai dari sisi orang tua ini sangat membantu saya sebagai anak ya. Oh iya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Kak Nugi. Ada Kak Nugi di sana itu. Halo Kak Nugi. Aduh. Aku nanya boleh? Oh, sebentar Pak. Siapa nih? Pak Parlin. Oh, Pak Parlin. Silakan Pak Parlin. Kak Nugi nanti ya setelah Pak Parlin. Enggak dulu, Pak. Pun dengerin dulu aja ya. Iya. Ya, Mas. Opung, silakan Opung. Iya, aku sebenarnya mukanya nanya Mama tuh. apa ya? Semuanya udah lengkap gitu. Enggak apa-apa, cerita aja boleh, cerita mau sharing. Oke. Ada 3 hal ya. Sorry. Pertama, mungkin yang tadi disampaikan Pak Tom juga ada kaitannya. Pertama mengenai penolakan di kota kelahirannya Tuhan Yesus itu di Nazaret, mungkin seperti kita ketahui kan kalau kita belajar firman tuh kita harus tahu konteksnya gitu kan ya. Mungkin konteksnya saat itu orang-orang di Nazaret lagi ada bagaimana ya sehingga kok apa tadi istilahnya tendensius atau apa gitu ya. Mungkin itu yang kalau misalnya ada hal yang bisa digali di situ yang saya perlu tanyakan mengenai konteks saat itu ya, pada saat pelayanan Tuhan Yesus di Nazaret. Kedua, tadi Kak Seva bilang Roh Kudus gitu ya, bekerja gitu, salah gitu ya. Karena kita tahu kan Tuhan Yesus itu adalah manusia sepenuhnya dan Tuhan sepenuhnya gitu kan ya. Nggak bisa dipisah ya. Dan saya percaya itu otomatis Roh Kudus selalu bekerja. Iya kan? Cuman masalahnya kan Tuhan Yesus kan tahu ya bahwa Roh Kudus itu memang adalah bagian daripada kehidupannya gitu ya, memang jadi satu lah, kita percaya gitu kan. Dan sementara kita kan yang melayani ini kan kadang suka nggak yakin, nggak pede, nggak percaya apakah Roh Kudus itu mau menolong kita gitu ya, gitu kan ya. Nah, terus ketiga, penolakan itu menurut saya biasa sih kalau terjadi. Ini masalah sudut pandang kan. Ya, sudut pandang. Kadang di sama satu gereja aja, pendeta A, pendeta B, pendeta C gitu kan, kadang-kadang umat atau jemaat tuh bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Sehingga ada yang setuju, ada enggak gitu kan. Ya, jadi itu sih dari saya bahwa memang dalam memahami firman Tuhan itu ada yang penting, ada yang nggak penting, tergantung sudut pandangnya. Itu dari saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Parlin. Ya itu kenapa? Iya benar Pak Parlin ya. Ini saya manggilnya Pak kan ya, benar ya? Opung. Oh, Opung, maaf. Opung. Iya. Iya, Opung Parlin. Terima kasih sekali ya tambahannya. Semakin memperkaya kita juga. Terus ya memang konteks itu penting gitu ya, konteks penting, dan memang kadang kita seringkali juga ragu apakah ragu bisa baik. Terus ya saya terima kasih sekali atas tambahannya Pak. Opung Parlin. Ya. Makasih Kak. Bapak Ibu yang lain silakan.
Tadi siapa yang tadi mau ngobrol tadi? Enggak, Kak Nugi tadi Oh, enggak. Kak Nugi. Oh, enggak dulu. Nah, siapa lagi ya? Di chat siapa ini? Oh. Happy birthday Oma, Tata. Ada Bu Ratna, tapi baru masuk. Kak Ferry, mau tanya nggak Kak Ferry? Belum Pak. Saya dengerin dulu dah ya. Ya, bagus. Jadi sengaja saya kompet-kompetin memang biar nggak banyak tanya. Pak Richard mau bertanya sesuatu, Pak? Ya, saya coba komen aja deh. Pak Richard. Boleh banget. Ya, saya sebetulnya masuk dalam pagi bulum malam ini karena melihat bahwa topiknya adalah Yesus memulai pekerjaannya. Ya. Jadi framework saya tuh, cara berpikir saya ke situ arahnya. Nah, jadi saya coba mau menangkap kira-kira dari apa yang Yesus lakukan selama hidupnya, selama dia melakukan pekerjaannya kurang lebih 3 tahun itu, hal-hal apa yang bisa kita teladani seperti itu. Nah, memang yang pasti yang paling besar pelayanan dia atau pekerjaannya adalah memberitakan mengenai kerajaan Allah, keselamatan dan menebus dosa manusia. Itu yang utama yang saya pahami seperti itu. Yang lain-lain dia lakukan juga seperti melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, segala macam, kemudian memberikan pengajaran seperti itu. Nah, saya coba lihat konteksnya adalah kita tarik ke masa sekarang. Kita ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, apa yang bisa kita lakukan dengan memakai contoh teladan yang sudah Yesus lakukan. Dan saya teringat juga ada amanat agung yang Yesus sendiri ajarkan kepada kita, yaitu jadikanlah semua bangsa muridku. Seperti itu. Dan itu karena disebut amanat agung, mungkin saya melihatnya itu adalah suatu perintah yang utama yang harus kita lakukan. Nah, dalam kondisi sekarang kita di dalam keadaan kita masing-masing sebagai pribadi maupun sebagai gereja, mungkin kita sudah terlibat dalam pelayanan-pelayanan atau pekerjaan Tuhan. Ada pekerjaan liturgis, pekerjaan pastoral, diakonia, dan lain-lain seperti itu. Nah, cuma melihat adanya perintah agung itu, kadang-kadang saya melihat saya tidak tahu apakah kita agak terlupa atau kita lebih memberikan porsi yang lebih daripada pelayanan-pelayanan yang lain, seperti itu. Nah, mungkin saya coba refleksi malam ini, kira-kira seperti apa ya ke depannya yang harus kita lakukan. Mungkin dari Mbak Seva atau dari Bapak Ibu yang lain ada komentar juga. Ya, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak untuk komentarnya, untuk refleksinya. Memang kekuatan refleksi itu memang luar biasa. Walaupun ada pesannya sama, mungkin orang akan beda gitu kan. Refleksi itu adalah tanda kita memaknai pesan Tuhan dalam hidup kita. Makanya pelajaran berharga itu ketika kita mendapat pesan itu dan merefleksikannya dalam hidup kita. Dan terima kasih Pak Richard karena sudah merefleksikannya dalam kehidupan. Kak Seva, saya ingin sedikit nambahin. Ya, saya boleh. setuju dengan Pak Richard bahwa Yesus meninggalkan amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku. Tetapi tugas panggilan kita dari Yesus juga nih, nggak hanya satu itu loh. Artinya banyak orang yang bergiat untuk menjadikan orang pengikut Kristus. Tetapi setelah itu mau diapain gitu? Pokoknya dia bergiat aja mengabarkan Injil, menjadikan semua orang itu muridnya gitu ya. Tapi terus nggak ada tindak lanjut, nggak ada pemeliharaan seperti yang dilakukan Paulus dan sebagainya gitu. Gereja itu menyadari bahwa pekabaran Injil dalam rangka untuk menjadikan semua bangsa murid itu dilakukan.
tetapi juga ada tugas gereja yang namanya diakonia, ya, memelihara jemaat yang sudah ada itu. Nah, persoalan di gereja kebanyakan bukan karena kita nggak melakukan penginjilan, bukan karena kita nggak mendapatkan jiwa-jiwa baru. Persoalan paling krusial di gereja sekarang adalah bagaimana menolong jemaat menghadapi krisis. Krisis di dalam lingkungan hidupnya yang paling kecil, yaitu keluarga. Ketika jemaat tidak terbina, tidak terdidik, tidak terbantu itu menata kehidupan apa ya, kemanusiaannya, itu menjadikan kehidupan jemaat gereja yang rata-rata dihuni oleh yang seperti itu juga menjadi sebuah sumber keprihatinan begitu. Makanya di samping giat mengabar itu bukan saja pergi ke pedalaman bahwa Alkitab membuat orang mengerti siapa Yesus dan sebagainya, tetapi mengabar adalah juga membawa Yesus ke dalam kehidupan melalui apa yang kita tampilkan. Seringkali orang gagal membawa orang ke dalam Yesus karena orang berusaha membawa orang kepada Yesus, membawa orang kepada Allah, gitu ya. Lalu orang itu melihat kehidupan kita yang tidak seperti itu, gagal usahanya. Tetapi upaya membawa Tuhan ke dalam orang-orang itu melalui kehidupan kita itu penting. Bukan berarti yang pertama tidak penting, gitu ya. Saya tadi cuma menyampaikan bahwa kenapa banyak gagal karena itu. Komisi-komisi pekabaran Injil yang disuguhkan oleh gereja itu malah jarang kegiatannya secara langsung menginjili itu. Tetapi penginjilannya dilakukan adalah bagaimana menghayati kehidupan setelah kau mengenal Yesus. Harus seperti apa jalannya keluarga itu, mendidik anak itu, mendidik jemaat, seperti itu. Jadi itu pun perintah Yesus. Itu yang dilakukan Yesus, itu yang dicontohkan Yesus. Jadi kalau di Islam mungkin itu ditulis di hadis kali ya, tetapi perintah tadinya ditulis di Al-Quran, gitu, kayak gitulah. Tetapi begitu, kita memahami bahwa panggilan kita tidak saja marturia ya, tetapi juga diakonia. Itu. Mungkin itu tambahan saya, Kak Seva. Setuju banget sama Pak Jarwo, setuju banget. Memang yang pemeliharaan itu tugas. Sekali orang hanya tersesat dengan tugas, bukan tersesat sih, tapi kayak orang fokusnya pada ayo mencari jiwa-jiwa itu dengan mengkristenkan orang gitu. Tapi lupa bahwa memberitakan amanat itu tidak memelihara kehidupan di dalam Yesus. Kita berusaha mengkristenkan orang, tapi di mata orang kita tidak Kristen gitu. Iya, benar-benar. Ya, Kristen ini, oke. Kalau ada bahasanya kan Alkitab yang terbuka gitu ya, biarlah orang melihat kita. Ya, gitu. Ya. Pak Ferry tadi menanggapi juga di chat sependapat dengan Pak Jarwo. Demikian Pak Richard, terima kasih. Terima kasih Pak Jarwo untuk itunya. Saya juga sependapat karena memang semua harus berimbang. Ladang pelayanan itu banyak dan kita juga banyak. Jadi biarlah kita melakukan itu semuanya secara yang memang Tuhan ajarkan kepada kita. Terima kasih. Menurut yang diberikan karuniakan kepada kita. Terima kasih Pak Richard. Terima kasih banget. Ada pertanyaan Kak Seva? Mau tambahkan Pak. Ya boleh Pak Hari. Silakan Pak Hari. Ya, kalau ditinjau sebagai murid ya, kita sebagai murid nih. Tadi juga Kak Seva bilang sebagai murid. Kalau saya sebagai murid, ya sudah tentu, sudah pasti disertai oleh Roh Kudus dan diurapi. Tetapi ada tugas apa sehingga Roh Kudus itu bekerja, sehingga kita diurapi terus-menerus membantu kita. Nah, kita punya tugas katakanlah bawa firman, tugas mengajar, tugas memberi nasihat. Nah, tugas itu memberikan firman kepada orang lain, tugas memberitakan Injil ya. Jadi harus ada tugas
sudah pasti Tuhan urapi. Jadi kita harus berani sebagai murid. Yang kedua, ditolak memang sudah wajar. Cuma kalau ditolak itu seperti ditolak berbahaya, dia didorong ke tebing, dari tebing saja bisa mati ya. Waktu ditolak itu kita biasa ditolak, tapi supaya kita sabar, tetap sabar, jangan ngambek kayak seperti tadi Kak Seva bilang, kita harus gigih gitu ya. Dan kemudian yang ketiga itu Tuhan kalau sudah memberikan kita Roh Kudus ya, tahu dia Tuhan yang Maha Kuasa gitu loh. Jadi seandainya ada 30 orang membawa dia ke tebing, kalau kita dibawa ke tebing ada 30 orang yang mau mendorong kita, ya ada tentara malaikat yang menjaga. Jadi kita tetap harus berani gitu, jangan takut. Karena Yesus sendiri berkata di Matius 12 ayat 56 atau Matius 26 ayat 53 atau berapa ya, di Getsemani dikatakan, kamu sangka aku tidak bisa berseru kepada Bapakku dan yang akan mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat. Jadi kalau pasukan malaikat begitu banyak ya, 30 orang dipegang satu oleh malaikat juga mereka tidak bisa apa-apa. Yesus tinggal turun aja jalan gitu. Jadi ada kuasa Tuhan. Kita perlu berani. Yang penting berani melayani Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari. Sudah melengkapi dari sudut pandang murid nih. Sudah lengkap nih pelajaran kita hari ini. Pak Jarwo boleh nambahin, Pak Jarwo? Boleh, silakan Pak. Ya, menanggapi apa yang sampaikan Pak Richard, menarik sekali bahwa saya setuju dengan Pak Jarwo bahwa amanat agung itu kita respon dengan satu kebijakan, kalau istilah sekarang adalah kebijakan lokal ya, bahwa bagaimana kita menanggapi, merespon apa yang terjadi di lingkungan kita sekarang. Apabila kita bisa melakukan yang terbaik buat sesama kita, entah di tetangga kiri kanan kita, sehingga mereka pun tahu bahwa apa yang kita perbuat itu adalah untuk kebaikan, ya, itu juga menjadi sesuatu yang bentuk menyampaikan berita baik tentang siapa Tuhan kita, karena mereka akan melihat siapa kita. Ini satu kesempatan yang baik sekaligus Pak Jarwo, bahwa Bapak Ibu saat ini ada 22 orang yang terpapar di gereja GKI Pondok Indah yang mungkin tidak bisa disampaikan semuanya, tapi yang jelas bahwa sudah semakin dekat kondisi COVID ini. Nah, mungkin barangkali yang relevansinya dengan apa yang disampaikan Pak Richard itu, semakin kita peka terhadap teman-teman atau saudara-saudara kita, khususnya yang satu jemaat di GKI Pondok Indah di tiap-tiap wilayah, mungkin semakin baik juga kita bisa memberikan satu perhatian, entah bisa dalam bentuk apa saja, tapi sedikitnya itu dalam bentuk doa. Ini yang mungkin sekarang kita sedang galakkan, Pak. Jadi semakin jemaat makin kenal satu sama lain di wilayahnya masing-masing, itu akan sangat membantu bagaimana gereja bisa menolong. Terus terang saja udah begitu banyak sekarang permintaan untuk ikut isolasi mandiri di Geraha Persahabatan, tapi juga itu ada batasnya, ya kan? Nah, tetapi bagaimana sekarang kita saling tenggang rasa atau saling mendukung satu sama lain, ya. Apabila ada yang punya ide-ide tertentu, misalkan bisa disampaikan ke penatua-penatua wilayah, itu yang akan mungkin membantu juga gereja untuk meringankan beban, dan ini menjadi satu bagian daripada pelayanan kita, Pak Richard, bukan hanya sekedar menyampaikan berita baik yang siapa tentang Yesus, tapi juga bagaimana kita memberikan kepada orang lain tentang gimana kita menolong satu sama lain. Itu akan menolong gereja juga untuk ke depan, apalagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Terima kasih Pak Richard. Terima kasih Pak Jarwo.
Iya, Pak Nurdin, terima Pak kasih. Nurdin. Yuk. Bapak Ibu yang lain, satu pertanyaan terakhir karena waktunya udah sampai. Udah sampai. Satu pertanyaan terakhir. Oke, kalau tidak ada, kita foto dulu sebelum menutupnya dalam doa. Sebentar. Saya ingin menyampaikan sesuatu. Itu dia. Kleng. Bu Ratna Swandono ulang tahun, Bapak Ibu. Selamat ulang tahun. Happy birthday, Ratna. Selamat ulang tahun, Ibu. Semuanya untuk doanya, untuk perhatiannya. Happy birthday, Ibu Ratna. Tuhan berkati ya, Ibu. Terima kasih Pak Jarwo, makasih. Tuhan berkati Ibu Ratna. Mari kita foto sekarang. Ini apa ini? Chat. Chat dihapus dari sini. Mari, Opung, di manakah wajahmu? Ayo, Opung, nampak sebentar, Opung. Kak Ferry juga. Oke, bentar ya. Ini mumpung nampak semua, saya akan foto cepat. Tersenyumlah, karena kita tidak pernah tahu di halaman berapa kita ada. 1, 2, 3. Tar. Diapanin dulu. Oh, ini dia. Oke. Ya, sekarang jepretan yang kedua. Oh, Kak Yos nyala juga. Oke. 3, 4. Cekek. Nah. Ntar. Mana tadi? Mana tadi? Ini dia. Oke. Senyum selesai. Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya malam ini. Semoga terima kasih semua. Terima kasih semua. Karena Anda semua yang dipersiapkan untuk jadi berkat. Oke? Amin. Tutup kebaktian, Pati Bulung kita malam ini, kita akan minta tolong Ibu Nani Sujono untuk memimpin dalam doa penutup. Mari Ibu Nani. Bu, unmute dulu. Yes. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, kami sungguh bersyukur Tuhan karena Pati Bulung pada malam hari ini yang telah dibawakan oleh Kak Shefa telah berjalan dengan lancar. Puji syukur dan terima kasih untuk hal-hal yang diuraikan oleh Kak Shefa pada malam hari ini, kiranya boleh menjadi berkat buat kami masing-masing. Tolong berkati juga untuk pelayanan Kak Shefa bersama kami di GKI Pondok Indah ini bersama dengan Kak Frida juga. Tuhan, malam hari ini kami juga ingin berdoa untuk Ibu Ratna yang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati beliau, memberi kesehatan, dan juga berkat bagi Bu Ratna dengan keluarga. Terima kasih Tuhan. Kami hendak menyudahi pertemuan kami pada malam hari ini. Tuhan berkati istirahat kami pada malam ini, dan juga kiranya Tuhan menjauhkan kami dari juga penyebaran corona yang sedang sangat parah sekali. Kami percaya kuasa Tuhan Yesus akan melindungi kami sekalian. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa dan permohonan kami ini.
Amin. Amin. Terima kasih Bu Nani, Bu Ratna, sekali lagi selamat ulang tahun, Tuhan berkati. Bapak Ibu terima kasih sekaliannya. Terima kasih Pak Jarwo, terima kasih Terima kasih Pak Seva. Jarwo, terima Kak kasih Seva, makasih Pak Jarwo. Pak Jarwo. Terima kasih Seva, Pak Jarwo. Sampai Kasih Yesus Tante Nani. Terima menyembuhkan kasih ya di Pak kampung Jarwo, Roma. Kak Seva. Sembuhkanlah, Yesus merindukan Anda sekalian. Selamat malam. 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 Malam.